Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian, jamaah Masjid Nurul Ihsan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, mengkaji kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, lalu disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan perlu kita saling mengingatkan bahwa mengkaji bab akidah, materi akidah, adalah bagian yang sangat penting dari keimanan kita untuk senantiasa menjadikan kita sungguh-sungguh serius, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di momen yang sangat dan sangat luar biasa ini. Mengisi 10 malam terakhir, dan tadi malam adalah malam yang ke-23, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan tahawraw lailatul qadar bil ashril awadil. Fa'in dhafa ahadukum fala yatrukanna as-sabi' al-baqiyah. Hendaklah kalian mencari malam yang sangat utama, yaitu Lailatul Qadar, itu di 10 malam terakhir. Kalau ternyata dhafa ahadukum, kalian dalam kondisi fisik lemah atau terkalahkan oleh bujuk rayu setan, maka hendaklah kalian berusaha mencarinya pada 7 malam terakhir. Dan alhamdulillah semalam adalah malam ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita istiqomah. Ya. Karena momen 10 malam terakhir, dan terutama yang ganjil, adalah sangat besar kemungkinan adalah malam Al-Qadar, yang nilainya sama seperti kita beribadah, kurang lebih 83 atau 84 tahun. Tidak ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 83 atau 84 tahun dalam kondisi istiqomah terus beribadah, ikhlas, berusaha menjaga kualitas ibadahnya dalam kurun waktu 83 tahun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya kepada kita yang jangan sampai kita sia-siakan. Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi, kata Rasulullah ketika ada seorang perempuan, ya,
mencari-cari anaknya di antara kumpulan sabaya. Sabaya itu tahanan wanita yang dibawa dari peperangan, lalu mereka ditahan. Di antara sabaya itu ada seorang perempuan, kata Umar bin Khattab, lepas anaknya. Kemudian dicari oleh wanita itu, kemudian menemukan anaknya, lalu dipeluk di dadanya dan disusui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mungkinkah atara anna hadhil mar'ah talihatan waladaha finnar? Terlintaskah di dalam benak kalian bahwa si ibu ini akan melemparkan anaknya ke tengah api yang sedang menyala? Maka kata para sahabat, la Allah ya Rasul, tidak mungkin ya Rasul, kalau dia masih normal, seumpama punya kesempatan, tidak mungkin. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadi. Allah lebih kasih sayang, lebih rahim kepada hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang sedikit nilainya sangatlah luar biasa. Allah menunjukkan kasih sayang, maka jangan sampai kita melewati untuk mengisi dengan ibadah. Dan di antara ibadah yang paling utama adalah menguatkan keimanan kita dengan ajaran akidah yang benar. Terlebih kita sedang mengkaji sikap yang harus ada pada kita, yaitu pembatal keislaman. Yang ketiga, orang-orang yang ragu atau tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas secara akidah. Dalam akidah Islam, Allah mengkafirkannya, yaitu orang-orang yang melakukan kekufuran dan kemusyrikan, baik di kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, maupun orang-orang yang melakukan kemusyrikan di antara kaum muslimin. Kemarin kita sudah sampai pembahasan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 146 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, kitab suci, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui, mengenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ada orang-orang yang ragu dengan kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang padahal mereka itu sangat mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya tertera dan sifat-sifat fisiknya tertera di dalam kitab suci mereka. Mereka lebih mengenal sifat fisik Rasulullah SAW yang ada namanya tercantum di dalam kitab mereka daripada sifat-sifat fisik anak mereka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami turunkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya'rifuna, mereka itu mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dari sifat fisiknya yang dijelaskan dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal secara fisik tanda-tanda yang ada pada anak-anak mereka. Namun wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Namun sebagian dari mereka itu la yaktumuna al-haqq, mereka menyembunyikan kebenaran, tidak mau mengungkapkan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka sadar hal itu.
Maka Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan fa kaifa yuqarinu bainal yahudiyah wan nasraniyah wal islam. Maka kenapa ada orang-orang yang menyamakan antara Yahudi, Nasrani dan Islam, melakukan dan bersikap menyamakan agama itu, atau melakukan pendekatan dalam seminar-seminar yang kemarin kita sudah baca. Mereka mengadakan seminar-seminar pendekatan agama, ya, terutama Yahudi, Nasrani dan Islam, karena mereka beralasan itu semua diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya tidak diperdebatkan, tidak dijadikan sebagai ajang pertengkaran, kata mereka. Semua sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tegas kita harus mengatakan tidak pernah sama ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya. Karena Allah dengan tegas mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran pada agama-agama sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani dinasakh, dihapus oleh dengan kedatangannya Rasulullah sallallahu atau diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yahudiyah wan nasraniyah ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad nusikha bil Islam. Ajaran Yahudi dan Nasrani itu sudah dihapus dengan datangnya Islam. Lam yabqa dinun ghairu dinil Islam. Maka setelah diutusnya Rasul tidak ada lagi agama yang boleh dianut, diyakini oleh manusia selain Islam. Fahuwa kafirun wal Islam huwa dinul haq. Lam yabqa dinun ghairu dinil Islam alladzi jaa bihi Muhammad. Faman lam yadkhul fil Islam, maka barang siapa yang tidak meyakini dan tidak masuk ke dalam Islam, wa yu'minu bi Muhammad, dan tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah yang harus diyakini dan diikuti oleh seluruh manusia, ya, fahuwa kafirun, maka dia kafir yang wajib kita yakini kekufurannya. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, walladzi nafsi biyadihi, dalam hadis yang sahih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tiada mendengarkan apa yang aku bawa salah seorang dari umat ini. Maksudnya umat di sini adalah manusia, ummatud dakwah. Tiada seorang pun di antara umat ini, yaitu di antara manusia, yang mendengarkan apa yang aku bawa. Yahudiyun wala nasraniyun, baik dia seorang Yahudi atau Nasrani, thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Dalam riwayat yang sahih yang ada di buku, ada yang bawa bukunya, bukan ji'tu bihi, wal billadzi ursiltu bihi,
dengan apa yang merupakan risalah saya, yang menjadi misi diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana min ashabin nar, kecuali dia, atau illa dakhalan nar, kecuali dia pasti masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain, illa kana min ashabin nar, dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Artinya dia kafir. Ya. Baik di kalangan Yahudi maupun Nasrani atau Muslim yang kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah penghuni atau calon penghuni neraka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, wa haula'i yuqimuna al-an mu'tamara. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menyamakan semua agama itu. Mereka mengadakan seminar-seminar, ya, littaqarrub bainal adyan, untuk melakukan pendekatan, ya, atau persamaan agama ini. Yang sangat menyedihkan, kata beliau, ma'al asaf, yang sangat menyedihkan, yu'ayyiduhum man yantasibu ilal Islam, diberikan dorongan, dibantu oleh orang-orang yang intisab kepada Islam, yang menamakan dirinya sebagai Muslim. Ada yang turut serta mendukung muktamar, ya, pertemuan-pertemuan untuk melakukan pendekatan agama ini. Yang mereka hadir di tengah-tengah orang-orang liberal itu, yang Muslim hadir ikut, bahkan mendukung, ya, pertemuan atau muktamar itu. Wa yusammunaha al-hiwar bainal adyan, mereka namakan itu sebagai label, ini adalah dialog antar agama, kata mereka. Dan itu pernah dilakukan dialog antar agama yang sebenarnya adalah, ya, agar manusia itu meyakini bahwa seluruh agama ini sama. Dilakukan di gedungnya Departemen Agama yang di Tamrin. Ya. Orang liberal itu berhasil masuk ke, ya, kantor Kementerian Agama Pusat. Di situ mereka di aulanya mengadakan, ya, muktamar pendekatan antar pemeluk agama dan semua keyakinan, bahkan melibatkan yang, ya, mulhidin juga, orang-orang yang nyaris kepada ateis itu, ya, dengan label hiwar, semacam dialog saja. Tapi yang intinya di sana supaya manusia meyakini bahwa seluruh agama ini sama, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi ajakan kepada, ya, toleran yang kebablasan termasuk dalam masalah akidah. Ya. Yang hadir di antara kaum muslimin ini tidak hanya hadir, ya, sebagai peserta dialog, ya, tetapi, ya, yahdurunaha liyatasalahu ma'ahum. Mereka hadir dengan tujuan supaya berdamai dalam masalah keyakinan. Waliyadzubillah, ini adalah bentuk kekufuran. Karena yang mendorong mereka mau berdamai itu karena keraguan terhadap, ya, kebenaran Islam secara mutlak. Ya. Yang lain adalah, ya, tidak benar, itu mereka ragukan, ya.
Wa hum la ya'tarifuna bi umuri risalati. Mereka tidak meyakini dengan sepenuhnya ya bahwa risalah Rasulullah itu berlaku untuk seluruh manusia, yang harus dianut dan diikuti oleh seluruh manusia. Kalau mereka tidak mengikuti Islam maka kafir. Itu mereka ragukan, akhirnya hadir di muktamar yang dilakukan untuk musalahah, berdamai. Damai yang tanda kutip sangatlah buruk. Ya. Padahal Allah sudah mengatakan, ayat yang sering kita dengar, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Penggunaan lan di sini artinya selamanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang ya kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin ini mengikuti ya ajaran yang ada pada mereka. Ya. Dalam surat Al-Baqarah toleran yang mereka ya jadikan sebagai diayah, yang mereka dengung-dengungkan itu adalah yukhadi'un. Pada hakikatnya itu mereka ya menipu dengan kata-kata mari kita toleran, mari kita ya tidak saling singgung, tidak saling kafirkan. Itu hanya bentuk penghinaan sebenarnya. Yukhadi'un. Ya. Fal wajib takfiruhum. Maka yang wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada, kita harus meyakini bahwa mereka itu kafir. Yahudi dan Nasrani, terlebih agama-agama yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kitab. Yahudi dan Nasrani saja yang sudah jelas sejelas-jelasnya mereka ya memiliki kitab suci. Kita harus dengan tegas bil jazmi bi kufrihim. Kita harus dengan tegas, dan ketegasan itu didasari oleh keyakinan bahwa mereka itu kafir, bukan dari Islam. Wa adamu taraddud fi kufrihim. Tidak ragu sedikit pun akan kekafiran. Karena ragu dengan kekafiran mereka juga merupakan kekufuran. Ragu terhadap kekufuran orang-orang yang jelas-jelas dijelaskan kafir oleh Allah, divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis Rasul ya. Orang yang ragu dengan kekafiran Yahudi dan Nasrani, maka mereka terjatuh di dalam kekufuran. Insya Allah ini jelas ya. Tidak boleh sama sekali kita ragu ketika ditanya orang Nasrani Yahudi itu kafir nggak? Kalau orang mengatakan saya masih ya bingung ya, apakah mereka kafir atau tidak? Ini adalah bentuk kekufuran. Ragu-ragu, mengatakan bingung, saya tidak tahu persis ya, apakah mereka kafir atau tidak. Ini adalah kekufuran. Ya. Karena Allah sudah dengan tegas ya mengatakan mereka kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Kan jelas sekali.
dalam surat Al-Bayyinah dan yang lainnya. Lalu ketika ada pertanyaan yang mengatakan apakah mereka itu ketika membaca kitab suci mereka konsekuen dengan ajaran yang ada dalam kitab suci mereka, mereka dikatakan beriman setelah diutusnya Rasul? La. Jawabannya yang jelas, sekalipun mereka masih konsekuen dengan kitab suci atau isi kitab suci mereka, tetap dikatakan tidak beriman sampai mereka mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tiada mendengar apa yang aku bawa ini dari seorang pun dari manusia ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan risalahku, illa dakhalan nar, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bil jazmi bi kufrihim, yajibul jazmu bi kufrihim. Jadi harus mantap keyakinan kita bahwa mereka itu kafir. Dan orang Yahudi Nasrani itu kufurnya itu lebih dahsyat, lebih parah daripada kufurnya selain Yahudi Nasrani, karena mereka memiliki Alkitab, kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Di dalam kitab suci itu disebutkan kewajiban untuk beriman dengan nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Fayajibu 'alal muslim an ya'taqid kufral kuffar aban ayyan kanu kullu man asyraka billah wa da'a ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'is syirk al-akbar. Menjadi akidah kita, wajib seorang muslim itu mengkafirkan orang-orang kafir yang sudah divonis kafir oleh Allah, di mana saja mereka, dimanapun mereka, wajib kita yakini bahwa mereka itu kafir. Termasuk juga man asyraka billah, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di kalangan kaum muslimin. Secara umum kita harus mengatakan siapa yang melakukan syirik besar adalah kafir. Ini secara umum. Sekalipun dia punya identitas di dalam KTP-nya itu muslim. Kalau dengan terang-terangan secara ucapan dia mengatakan boleh misalnya berdoa memohon kepada mayit atau memberikan persembahan kepada roh fulan, wali fulan, memberikan persembahan berupa sembelihan dan lain-lainnya, bentuk-bentuk kesyirikan yang besar. Istighatsah kepada mayit, minta keselamatan kepada mayit, minta berkah kepada orang-orang yang meninggal atau kepada jin, kepada malaikat, bahkan juga kepada nabi, memohon berkah. Orang-orang yang datang ke Madinah meminta berkah kepada Rasulullah dengan nyata dengan mengatakan boleh, maka kita harus mengatakan itu adalah kekufuran dan pelakunya adalah kafir. Itu wajib.
Karena dalam banyak nas dijelaskan seperti itu. Dan itu termasuk tafsiran dari innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Musyrikin di situ termasuk orang-orang yang berbuat syirik akbar di kalangan kaum muslimin, masuk di dalamnya. Ya. Fi nari jahannam, diponis oleh Allah akan berada di neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini hukum umum kata para ulama, ya. Tetapi kalau kita dihadapkan oleh perorangan, ya, kita menemukan si fulan meminta berkah di kuburannya wali fulan, menyembelih di kuburan itu, istighatsah, meminta keselamatan kepada wali itu, maka ya, kita harus jelaskan perbuatan Anda ini adalah kekufuran, memberikan nasihat, menyampaikan hujah. Perbuatan ini adalah kekufuran. Anda harus bertobat, ya, berkali-kali. Ya. Lalu kita sampaikan kepada para ulama yang berhak. Misalnya di kita ini, ya insya Allah diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita memberikan informasi di kuburan, ya, si fulan ada orang yang menyembelih, mempersembahkan sembelihan kepada wali itu yang ada di dalam kuburan. Merekalah yang memponisnya. Kalau kita hanya menasehati, perbuatan Anda adalah kufur. Itu penjelasan para ulama. Sampai mereka paham betul-betul. Dan tidak ada penghalang dalam pemahaman mereka. Mereka bukan orang idiot, ya. Karena itu penghalang. Karena ada orang yang, ya, pernah dengar istilah tell me kan? Orang yang kalau diberikan penjelasan berkali-kali nggak paham-paham. Ya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai kafir karena ada penghalang di situ. Atau dia dalam kondisi terancam jiwanya, dia dipaksa untuk melakukan itu. Maka ini juga, ya, mani namanya, penghalang dari, ya, apa namanya, sampainya hujah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam surat An-Nahl itu Allah mengatakan, ya, orang itu boleh mengucapkan kekafiran kalau dia dalam keadaan diancam, sebagaimana yang dilakukan kepada keluarga, ya, Yasir, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran, ya, diancam kalau tidak maka mereka dibunuh. Anaknya Yasir yaitu Ammar, ya, ketika datang pesan dari utusan Rasulullah, ucapkan saya kekafiran, asal tidak dalam hati masih beriman, ya, tidak apa-apa untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa. Maka diucapkan oleh Ammar, maka dia tidak dibunuh. Tetapi ibunya Sumayyah dan Yasir, bapaknya, tidak mau. Lalu mengatakan, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Ya, saya tidak mau mengotori lisan saya dengan ucapan kekufuran. Maka utusan itu balik. Sebelum sampai ke Madinah, pesan Yasir dan istrinya Sumayyah itu disampaikan oleh Jibril lebih dulu. Maka Rasulullah mengatakan, ya, wa'alaikumussalam ya ahla Yasir ma'wakumul jannah. Balik salam kepada keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Ya. Langsung mendapatkan berita gembira yang termasuk ahli surga. Sekalipun tidak termasuk dalam 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga, tetapi dia termasuk juga. Sama seperti Ukasyah dalam hadis tawakal.
Ukasha itu termasuk yang dijanjikan masuk surga langsung, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah lewat Rasulullah, maka itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah ini mengatakan, ya, wala yajuzu syakku fi kufrihim, fi kufrih. Tidak boleh kita ragu di dalam, ya, mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir. Ragu dengan kekafiran itu merupakan kekufuran juga. Ya. Wala yajuzu tashihu ma huwa alaihi minal kufri. Dan juga tidak boleh membenarkan kekufuran yang ada yang dilakukan oleh orang-orang yang, ya, kafir itu. Sedikit apalagi banyak. Apa yang merupakan keyakinan mereka yang mereka pegang itu tidak boleh kita mengatakan, oh sebagiannya benar. Itu sesuatu yang sangat tercela. Ya. Atau mereka mengatakan, kan orang-orang liberal itu mengatakan mereka itu, ya, pemeluk agama, masih mending. Ini pernyataan yang keluar dari lisan orang-orang liberal itu mengatakan mereka kan pemeluk agama, Yahudi Nasrani itu. Diturunkan kepada mereka kitab, masih mending. Mereka mengatakan masih mending ketimbang orang-orang ateis misalnya. Kan ucapan mengatakan ini masih mending, ya, masih ada kebaikannya. Mereka beragama dan punya kitab suci, ya, masih ada kebenaran. Nah, kata-kata masih mending dibandingkan orang ateis ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Mengatakan hada ahsanu minal wathanin, ya, fal kufru millatun wahidah. Ucapan yang mengatakan ini masih mending daripada penyembah berhala, ya, itu adalah juga kekufuran. Artinya menganggap benar atau ada kebenaran pada mereka itu juga kekufuran. Fal kufru millatun wahidah. Kekufuran itu sebenarnya satu, ya. Bentuknya saja yang berbeda-beda, ya. Ada yang dalam, ya, penyembahan kepada berhala, ada yang dalam bentuk tidak meyakini ajaran Rasulullah, yaitu yang datang dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yakin dengan apa yang diturunkan kepada mereka, ajaran Taurat dan Injil, tetapi tidak meyakini bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah yang menghapus semua ajaran, ya, yang wajib diikuti. Itu mereka tidak mau mengikutinya, maka itu termasuk kekufuran. Wal kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah satu agama, ya. Maka tidak bisa dipisah-pisahkan. Sama kufurnya orang Yahudi dan Nasrani dengan kufurnya wathani, ya, mulhidin, orang-orang ateis, sama, ya. Tidak boleh kita beda-bedakan, ya. Sebagaimana orang-orang liberal itu masih mending itu Yahudi Nasrani ketimbang ateis, ya, sama, ya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan man lam yu'min bi Muhammadin wa lam yattabi'hu fahuwa kafirun mahma kana. Siapa yang tidak mengimani risalah Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, ya, maka dia itu kafir, ya. Siapapun dia,
Ya, mahma kana. Hadhihi aqidatun yajibu 'alal muslim ayat taqidaha. Ini merupakan akidah yang prinsip yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin, wajib diyakini oleh seorang mukmin. Li'alla yakhruja minal Islam, supaya tidak keluar dari Islam. Atau dengan kata lain tidak disebut murtad. Ya. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sadar. Ya. Jadi ada orang yang tidak menyadari dirinya keluar dari Islam. Ya, dengan mengatakan seperti tadi, ini masih mending, ini masih mending. Ya, Yahudi masih mending, Nasrani masih mending dibanding orang ateis. Itu sebenarnya tidak sadar dirinya sudah keluar dari Islam. Ya, terkena sama syubhat. Ya. Maka dengan tegas Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, naqulu lahum, kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan masih mendingan itu, haula ilam yu'minu, mereka itu tidak beriman. Yaitu maksudnya orang Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Lattaba'u Muhammad, falau amanu, sekiranya mereka beriman, mereka akan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa sendiri, Al-Masih, mengatakan di dalam Al-Quran yang sering kita baca terkadang, para imam-imam itu membaca, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dengan tegas. Ya, di dalam Taurat maupun Injil tercantum. Isa ibnu Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, yang membenarkan kitab yang ada padaku, membenarkan Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya Rasul, min ba'di, setelahku, ismuhu Muhammad, ismuhu Ahmad. Dalam Injil ditegaskan nama Rasulullah itu adalah Ahmad. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan tentang namanya. Ana Muhammad, ana al-mahi, ana al-aqib, wa ana al-khatim. Hadis sahih. Ana Muhammad wa ana Ahmad, ana al-mahi, ana al-aqib, ana al-khatim. Saya adalah Muhammad, kata Rasulullah. Wa ana Ahmad, nama lain Rasulullah adalah Ahmad, yang dicantumkan di dalam Taurat dan Injil, dan disebut di dalam surat As-Saffat itu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa ana al-mahi, di antara nama Rasul juga al-mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapuskan segala macam kemusyrikan. Al-Mahi. Wa ana al-aqib. Dalam riwayat lain, wa ana al-khatim. Dan nama saya juga al-aqib. Al-aqib itu artinya yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah setelahku. Jadi al-aqib juga di antara nama Rasulullah SAW. Lalu ditegaskan bahwa bal innal masih, sesungguhnya Masih
Isa ibnu Maryam maksudnya, idza nazala fi akhir zaman fa innahu yattabi'u Muhammadan. Nabi Isa nanti kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, nanti beliau akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan dalam hadis itu Rasulullah akan berhaji dan ikut sholat di Masjidil Haram. Ya, ikut sholat lalu mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Akan menjadi mujaddid, pembaharu dalam Islam, menyerukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Itu di antara misi diturunkan Al-Masih, bukan membawa agama baru yang merupakan tanda dekatnya hari kiamat, atau salah satu tanda hari kiamat yang besar, diturunkannya Isa. Iya. Oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujaddid. Mujaddid itu artinya yang memperbaharui agama Islam ini, mengajak kaum musyrikin baik di kalangan Yahudi maupun Nasrani itu untuk masuk ke dalam Islam. Beliau ikut sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin, ya, menjadi jamaah, ya, dari imamnya kaum muslimin, kemudian, ya, menghancurkan salib, ya, dan tempat-tempat ibadah orang-orang musyrik di kalangan Nasrani, membunuh babi. Itu di antara seruannya Isa ibnu Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan nanti di akhir zaman. Mengikuti syariat Rasul, wa yahkumu bi syariatil Islam. Nabi Isa mengajak untuk menegakkan hukum Islam. Wa yakunu mujaddidan minal mujaddidin. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fahuwa kafirun bi jami'il anbiya. Di antara seruan Nabi Isa juga untuk beriman kepada Rasulullah, ya, kepada, ya, orang Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang kafir dengan satu nabi saja, maka itu artinya dia kufur dengan seluruh nabi. Fal wajib ma'rifata hadzal amr. Ya. Maka wajib kita memahami itu. Ya. Wa alla tantali hadhihi syubhat allati tarawwaja minal yahud wan nas. Dan supaya tidak terus-menerus menebar subhat ini. Ya, karena subhat menyamakan semua agama, terutama adalah Yahudi Nasrani, terus didengungkan oleh orang-orang liberal yang menjadi bala tentaranya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syiar mereka itu mengatakan Yahudi Nasrani kan punya kitab suci. Berarti benar. Penganutnya bukan kafir. Itu terus didengungkan. Tidak henti-hentinya. Ya. Kalau tidak dijelaskan secara tegas, ya, maka orang akan terkena syubhat ini. Harus kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa termasuk Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Harus, siapa yang ragu dengan kekafiran mereka, maka dia terjerumus juga di dalam kekafiran. Ya. Di antara misi yang lain, penebaran, ya, keyakinan Yahudi dan Nasrani itu sama dengan kaum muslimin, yaitu sebenarnya adalah ingin, ya, supaya Islam ini hilang. Ya, ajaran Islam yang murni, ya, yang meyakini bahwa agama yang lain itu tidak benar dan tidak berlaku setelah diutusnya Islam, itu supaya itu keyakinan itu hilang. Ya, itu yang diinginkan. Ya.
mereka akan mengatakan, dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, kunu hudan au nasara tahtadu. Adalah kalian menjadi Yahudi maupun Nasrani, maka itulah yang termasuk orang yang mendapatkan hidayah, kata mereka. Kan di akhir ayat ini ada di akhir, ya, juz yang ke, ya, 1 itu. Kunu hudan au nasara tahtadu. Maka Allah memerintahkan untuk menjawab mereka itu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan bahwa millah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu, itulah yang benar. Ya. Dan itu yang ada pada ajaran Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu terakhir ini kita lengkapi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa qad kafarallahu wa rasuluhu man asyraka billahi wa abada ghairallah ayyan kana. Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kafir juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan, ya, meyakini bahwa Allah memiliki sekutu yang bisa memberikan keberkahan, ya, yang memberikan rizki, yang bisa menolong, ya. Orang-orang yang telah melakukan kesyirikan itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai orang-orang yang kafir. Ya. Siapa saja mereka, ya. Au kafara binabiyyin minal anbiya. Juga Allah mengkafirkan orang yang mengingkari, tidak mengimani satu di antara para nabi. Au jahada ruknan min arkanil iman. Atau yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Fa'innahu yuhkamu bikufrihi. Orang yang punya keyakinan seperti itu, ya, tidak mengimani salah satu di antara para rasul atau beberapa rasul tidak diimani, ya, itu dikafirkan oleh Allah, ya. Wala yutaraddadu fi dzalika. Allah dan Rasulnya tidak ragu mengkafirkan mereka. Wala yashukku fihi. Dan Allah juga tidak memperbolehkan seseorang ragu dalam kekufuran. Ya, orang-orang yang jelas melakukan kemusyrikan. Ya. Fayaltamisu lahul a'dzar. Wala yusahhihu ma huwa alaihi wala yaltamisu lahul a'dzar. Tidak membenarkan, ya, apa yang ada pada mereka berupa keyakinan yang sesat itu, juga tidak memberikan uzur, tidak memberikan alasan yang menjadikan mereka tidak kafir, ya. Ad-din laisa lahu musawamat walaysa fihi tanazulat. Dalam urusan agama ini tidak ada istilah, ya, toleransi. Dalam urusan akidah ini tidak ada istilah toleransi, ya, atau tenggang rasa, ya. Tidak ada. Dia masih mending, maka jangan katakan kafir. Itu tidak ada. Ya, dengan tegas Allah mengatakan mereka itu kafir. Ya. Fayajibu tasrih bihi wal bara'atu min dhiddihi. Maka wajib dengan tegas, lugas, tasrih itu dengan tegas,
Ya, tidak ada yang ditutupi. Harus kita mengatakan mereka itu kafir. Ya. Ini menjadi kata penutup dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Lalu nanti kita akan lanjut kepada apa konsekuensi turunan ketika kita harus mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada konsekuensi turunan. Ya. Seperti nanti disebutkan, ya, wajib kita membenci, ya, tidak berwala, tidak mencintai, tidak, ya, tidak loyal, tidak setia kepada orang-orang yang sudah memang divonis kafir oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak boleh menikahkan anak kita yang perempuan dengan orang-orang atau lelaki yang jelas-jelas kafir seperti Yahudi dan Nasrani dan yang menyembah berhala itu. Ya. Kalau lelaki Muslim, ya, diperbolehkan menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani karena memang itu aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat seperti Utsman bin Affan menikahi seorang wanita Yahudiyah. Namun akhirnya wanita Yahudi yang diperistri oleh Utsman itu akhirnya masuk Islam. Ya. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah membolehkan? Ya. Nanti kita akan lanjut dalam pertemuan setelah Ramadan ini mungkin. Ya. Ahkam yatarattabu, ya, ala takfiri man kaffarallah kaffarahullah wa rasul. Hukum-hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari, ya, sikap kita yang harus tunduk ikut mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, ya. Ada udah syuruk ya. Fadhal akhi. Waalaikumsalam. Di situ dikabarkan ada seorang mualaf atau Nasrani, dia ingin berdakwah dengan caranya gitu. Seorang mualaf, Ya. dengan caranya dia sendiri untuk berdakwah. Dia menggunakan kostum gitu kan, pakaian bertuliskan Allah Yesus, gitu kan. Tapi dia mencontohkan ajaran Rasulullah. Ya. Puasa ini gitu. Hukumnya apa itu Ustaz? Malam itu. Terus yang kedua Ustaz, kita juga sering di dalam kita berkantor, berteman di sekolah di mana juga suka berdiskusi, artinya suka begitu. Kata lainnya gitu kan. Kita berteman, menjadi orang Nasrani. Sudah bicara gitu kan tentang agama, akhirnya jatuh diskusi gitu kan Ustaz kan. Nah ini sering kala kita itu kalau kita tidak mendukung gitu kan tadi kita terbawa mungkin seperti itu bisa. Nah yang saya tanya tadi Ustaz tadi bahwasanya orang dan Injil itu apa menerangkan di situ, ikutilah nanti kamu agamanya Rasul Nabi Muhammad bin Muhammad, itu di dalam kitab mereka itu tertulis di mana gitu Ustaz, supaya itu poin kita
diskusi di situ gitu Ustaz. Karena yang sudah dikatakan katanya Injil itu sudah tidak ada kan, adanya Bible gitu kan. Jadi Injil dengan Bible itu beda katanya gitu kan Ustaz. Ya. Apalagi di Jawa Tengah ya begitu gitu. Sudah itu Ustaz barangkali. Ya. Untuk pertanyaan pertama, adanya seorang mu'allaf yang berdakwah di tengah-tengah orang Yahudi maupun Nasrani, atau khususnya Nasrani. Lalu dia tulis di bajunya syiar, I love Yesus. Nah ini ya membawa syubhat kepada kaum muslimin. Ya. Kalau dia memang meyakini bahwa Islam atau hanya Islam yang benar, syiar-syiar yang menunjukkan loyalitas kepada non-muslim atau agama selain Islam harus dia buang. Ya. Memang kita wajib mencintai seluruh rasul. Tetapi kata-kata I love Yesus itu berkonotasi ya bahwa ya dia lebih mencintai Isa. Sekalipun ya hakikatnya mungkin dia ingin supaya non muslim itu bisa didekati dengan syiar I love Yesus itu lebih mudah misalnya untuk mendekati orang-orang Nasrani secara khusus. Tapi itu kata-kata yang mengandung syubhat. Ya. Dikhawatirkan kalau dia belum paham secara benar akidah ini, orang akan mengatakan boleh ya beragama Nasrani ya. Karena Yesus itu juga utusan Allah katanya. Dengan dia mengatakan seharusnya dia jujur. Dia tulis I love ya. Misalnya para rasul lebih ini utusan Allah. Ya. Kalau hanya dia syiarnya atau ya apa bahasa ininya label-label itu semacam ajakan I love Yesus itu. Ini konotasinya ya lebih kepada ajakan pada Nasrani. Ya. Sekalipun kita tidak tahu hakikat dalamnya dia. Sebelum bertanya itu kan kita tidak tahu ini kemana arahnya. Apakah ingin mengajak kepada Islam atau ke ya Nasrani. Tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang multi tafsir. Kalau orang menulis I love Yesus, ya Yesus itu nama lain dari Isa bin Maryam kan? Ya. Ini multi tafsir. Ini orang kemana ini? Ya. Dikhawatirkan itu. Maka kalau seorang yang jujur, ya luarnya juga dia tuh. I love seluruh rasul yang diutus oleh Allah, jangan hanya Yesus. Sekalipun itu maksudnya mungkin pendekatan supaya lebih mudah mendekati orang-orang Nasrani. Ya. Yang lebih baik adalah ya mungkin kata-katanya I love para rasul ya, seluruhnya yang diutus oleh Allah. Karena kalau hanya mengatakan I love Yesus ini konotasinya atau penafsirannya banyak. Ini bisa orang mau mengajak ke agama Nasrani ini. Dia tulis langsung. Iya. Semacam I love you. Ditulis di situ tidak punya, tapi kata-katanya itu dia merupakan Yesus
Tidak pernah serius. Ya, wallahu alam. Jadi Dia menyampaikan kepada Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, jadi wallahu alam memang ya jangan sampai ada ya suudzon dari sebagian kaum muslimin. Ya. Kalau itu memang maksudnya ya supaya lebih mudah mendekati orang-orang Nasrani, Allah. Insya Allah bisa ada pintu diperbolehkan. Karena itu semacam bentuk pendekatan aja. Karena memang banyak ayat-ayat yang masih tersisa, yang masih murni di dalam Alkitab itu, baik yang Taurat maupun Injil, ya, ajakan untuk mengimani seluruh para rasul itu ya. Ya. Maka dulu pada zaman Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari ya Taurat dan Injil, ya, mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Dua bahasa ini yang menjadi bahasa yang ada di dalam Taurat dan Injil, ya. Supaya bisa ya dipahami apa yang tertulis di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika terjadi perzinahan seorang Yahudi, ya, dibawa ke hadapan Rasul, ya, mau dihukum rajam. Di dalam Taurat dan Injil ada hukum rajam. Begitu ya mereka akan diponis hukum rajam, suruh baca di dalam Taurat, mereka taruh telunjuknya di ayat yang memerintahkan untuk merajam pezina yang sudah menikah, ya. Itu mereka tutup pakai jari. Maka Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Thabit, ya, lalu memerintahkan pada Yahudi itu untuk mengangkat jarinya. Angkat jari kamu. Hai Zaid, baca itu. Apa maksudnya? Maka Zaid bin Thabit mengatakan itu hukum rajam di situ. Ada ditetapkan di dalam Taurat dan Injil. Ya. Iya benar. Kata Zaid bin Thabit, itu adalah hukum rajam yang tertulis pada mereka. Maka Rasulullah mengatakan rajam dia. Dihukumlah dengan hukum rajam, dilempar sampai mati. Ya, karena pelaku zinanya itu adalah seorang yang sudah menikah. Itu salah satu bukti memang ada ayat-ayat yang masih tersisa di dalam Taurat dan Injil, yang kalau Taurat itu adalah perjanjian lamanya, Injil itu perjanjian barunya, ya. Masih ada yang tersisa yang masih murni. Tetapi karena mereka tidak jujur, ya mereka tidak menyampaikan. Ayat yang berkaitan dengan ya, yang diperintahkan untuk beriman oleh Nabi Isa itu adalah Bani Israel saja. Itu masih ada. Ya. Hanya Bani Israel. Maka orang-orang yang di luar Bani Israel yang mengimani Taurat dan Injil itu tidak sah. Karena mereka bukan Bani Israel. Itu sudah masih ada, tertera. Mereka tidak jujur. Ya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, yang berkaitan tadi dengan apa tadi? Masih ada. Ya. Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu, berarti masih ada di dalam kitab suci mereka. Sekali lagi, karena mereka tidak jujur, karena Allah mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka tahu wa hum ya'lamun. Dan ternyata menurut para
kristolog muslim itu, informasi yang ada, setiap 5 tahun sekali ada rapat konsili namanya. Itu untuk memperbaharui ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu yang kira-kira akan membuka kedok mereka, ya, mereka rubah di rapat konsili itu. 5 tahun sekali dilakukan semacam pembaharuan ayat itu, ya, perubahan. Ya. Itu dilakukan perubahan-perubahan itu. Supaya mereka tidak ketahuan kebohongannya. Itu harus kita ketahui. Memang ada. Ya alhamdulillah dengan adanya kaum muslimin yang meluangkan waktu mereka untuk mempelajari itu, mereka tahu ada di antara ayat-ayat itu yang masih murni, yang menjelaskan tentang, ya, Rasulullah SAW di dalam ayat itu. Tapi perlu kita waspada sebelum mempelajari secara khusus itu, kita harus paham dulu akidah kita. Paham, ya, akidah yang benar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terkena syubhat, akhirnya terbawa mengatakan, oh, ada kebenaran di dalam mereka, berarti ya mereka tidak salah, ya, ini terkena syubhat, maka mereka akhirnya toleran yang kebablasan dalam urusan akidah, masih mereka loyal setia kepada non muslim, terutama Yahudi Nasrani, karena terkena sama, ya, syubhat itu, ya, kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran supaya tidak terlihat, itu syubhat, ya, yang kebatilan yang dibungkus oleh orang-orang liberal itu, supaya orang-orang yang kuat keimanan itu luntur lama-kelamaan, ikut toleran, ya, loyal kepada non muslim, ya. Itu yang perlu kita. Memang ada, ya, dan ada di antara kaum muslimin yang meluangkan waktunya untuk mengkaji itu dan menemukan, ya, para kristolog muslim yang mempelajari tentang, ya, agama mereka itu ada dan menemukan, ya, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang, ya, dulu ada profesor doktor, ya, dari Makassar yang menguasai Injil dalam 6 bahasa, ya, selain bahasa Indonesia itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, ya, ada 6 bahasa Injil dalam dalam versi 6 bahasa dia kuasai. Dan ternyata yang di dalam yang berbahasa Inggris, Prancis, di situ dia baca bahwa ada penjelasan tentang sifat fisik Nabi akhir zaman Muhammad yang disebut namanya dengan Ahmad pada, ya, Perjanjian Lama, ya. Di situ dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman itu di antara sifat fisiknya punya mata yang blok atau blok, ya, dijelaskan di situ dalam yang berbahasa Jerman dan Prancis, ya. Mata Rasulullah SAW, ya, besar, ya. Kemudian fisiknya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Dijelaskan. Kemudian rambutnya itu tidak terlalu ikal, ya, juga tidak lurus. Dijelaskan dengan ditunjukkan kepada peserta dialog itu ayat yang berbahasa Jerman dan Prancis. Profesor Dr. Anhar namanya itu, dari Makassar.
ahli di bidang kristologi, bukan hanya yang berbahasa Inggris, tapi dalam 6 bahasa ditunjukkan, dibacakan dalam bahasa Jermannya, dalam bahasa Perancisnya, sehingga peserta ya yang ada di dalam seminar itu langsung terbal. Ternyata benar adanya ya penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Saat itu juga banyak yang masuk Islam. Sebagaimana yang dalam majelisnya Dr. Zakir Naik itu, banyak yang masuk Islam karena bisa membongkar ya berita-berita tentang Rasulullah Muhammad SAW yang ada dalam kitab suci mereka, yang bukan hanya dalam bahasa ya setempat. Kalau di India itu bahasa Urdu atau bahasa India, tapi ada yang dalam bahasa ya selain itu Prancis. Itu dibuka langsung. Hanya pernah dalam satu majelis nyaris 90% langsung masuk Islam. Dalam majelis debatnya, seminarnya Dr. Zakir Naik, 90% orang yang ada di situ langsung menyatakan keislamannya, bersyahadat. Ini berita yang otentik, valid, ya. Sampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Demikian juga ya orang-orang Hindu pernah dalam satu seminar itu, semua yang ada, karena Zakir Naik itu juga menguasai beritaan Injil yang berbahasa Urdu. Ya. Langsung satu gedung itu bersyahadat. Ya, memang ya perlu kita ada orang-orang khusus yang meluangkan waktunya mempelajari kitab suci mereka itu dengan bahasa yang, apalagi yang menguasai bahasa Ibrani, Suryani, itu dibutuhkan. Karena Rasulullah dulu pernah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari. Ya. Tetapi hendaklah dia memahami dulu Al-Quran dan Sunnah secara benar dan lurus pemahamannya, supaya tidak terkena sama syubhat. Ya. Seperti wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.